Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zakia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penetrasi kebudayaan. Apa sih yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan itu? Nah, penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, yang terjadi dengan dua cara. Yang pertama, penetration physique dan penetration violence. Lalu, apakah yang dimaksud dengan penetration physique? Penetration physique ini adalah masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan yang damai atau penetrasi damai. Penetrasi damai ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, alkulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan hingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Misalnya, bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan India. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi di sini adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Proses asimilasi dapat ditandai sebagai upaya mengurangi perbedaan antar kelompok dengan tujuan untuk mempererat kesatuan tindakan, perasaan, pemikiran, dan sikap dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan bersama kelompok tersebut. Contoh asimilasi di sini adalah munculnya musik dangdut yang merupakan hasil perpaduan antara musik tradisional daerah dengan musik India. Nah, yang terakhir, terdapat sintesis. Sintesis budaya adalah bercampurnya dua kebudayaan yang menghasilkan sebuah kebudayaan atau produk kebudayaan yang baru yang berbeda dengan aslinya. Contohnya itu, budaya tradisional wayang yang berisi kisah kepahlawanan Ramayana dan Mahabharata, namun dikemas dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya dengan mengganti nama-nama dewa dengan Allah beserta para malaikatnya. Nah, yang kedua adalah penetration violence. Penetrasi violence itu apa? Nah, penetrasi violence itu adalah penetrasi kekerasan atau masuknya sebuah kebudayaan dengan cara yang tidak baik atau keras yang dilakukan secara paksa dan bersifat merusak karena disertai kekerasan, sehingga menimbulkan guncangan-guncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Contohnya itu, masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia. Nah, materi kita yang selanjutnya adalah cara pandang terhadap kebudayaan. Cara pandang terhadap kebudayaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kebudayaan sebagai peradaban dan yang kedua adalah kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Kebudayaan sebagai peradaban. Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan budaya yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan pada awal abad ke-19. Gagasan tentang budaya merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan sebagai peradaban, sebagai lawan kata dari alam. Menurut cara pikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan. Salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. Saat ini, kebanyakan ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap tidak elit dan kebudayaan elit adalah sama. Masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer atau pop kultur, yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang. Sudut pandang yang kedua adalah kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa suatu kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilitas yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat atau biasa disebut dengan tribalisme. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran. Yang pertama, monokulturisme, yaitu pemerintah mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga masyarakat yang berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama. Yang kedua, lay kultur atau kebudayaan inti, yaitu sebuah model yang dikembangkan oleh Bassam Tibi di Jerman. Dalam lay kultur itu, kelompok masyarakat minoritas dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaan sendiri tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada dalam masyarakat asli. Yang ketiga, melting pot adalah kebudayaan imigran berbaur atau bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah. Yang terakhir, multikulturalisme adalah sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga kebudayaan mereka masing-masing dan berinteraksi secara damai dengan kebudayaan induk. Dan terakhir adalah kebudayaan menurut wilayah. Kebudayaan menurut wilayah di sini terbagi menjadi 6, yaitu Afrika, Amerika, Asia, Australia, Eropa, dan Timur Tengah, serta Afrika Utara. Karena waktu kita yang terbatas,
Maka cukup sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.